Jawab dia. Masalahnya Kalau kalau Miss ibu ibu-ibunya ada di bawah juga dok, lagi nonton. Siapa sih enggak, itu si kalau Miss Babon? Gosip Bukan, itu buka, loh. Nepos. Iya si Kak, Babon, kan dia kan sekarang dia suka pakai si Babon, badannya udah kayak begitu pede lagi Kak, pakai si nggak sadar diri usia udah Kak, segitu, ya kan nggak sadar diri. Ya itu makasih Babon panggilannya. Kak, kalau Miss Gosip minta maaf sama Kak Fitri itu kan saya sudah tahu dan sudah saya kasih tahu dulu sama Mami Obet kan udah berapa lama saya kasih tahu banyak orang yang belum tahu tapi saya sudah tahu bahwa Miss Gosip itu sudah minta maaf lalu Tuh saya kasih betul tahu nih kan, Duta orang-orang nih Intel pada juga bilang pada kaget betul. semua. Mm-mm. Betul, Duta Intel bilang betul, kata dia minta maaf. Kenapa dia tiba-tiba minta maaf? Terus mohon maaf nih, katanya, nah betul berarti tadi yang dikatakan sama Doktip, ya. Coba dong, tolong dong klarifikasi, katanya ada ngasih uang kepada Miss Gosip tuh 20 juta. Apa Iya. tuh? Jadi Apa tuh? minta maafnya terus ngode-ngode kalau Kak Fitri ini Intan mau pulang kampung gitu ya kan. Oh, lumayan dapat pesanan, dapat pesanan mau lebaran. Nah, udah tahu kan jawabannya. Jadi semua itu hanya untuk uang yang nggak seberapa. Sekarang kalau misalnya dia di penjara 2 tahun, P21, enggak P21 satu. Ya kan, abis P21 berarti laporin lagi tuh 3 tahun, 2 tahun lagi 4 tahun. Dia bikin lagi tuh 2 tahun lagi. Targetnya pokoknya 10 tahun aja. Seimbang nggak 20 jetong itu? Atau mungkin nggak dia di backupin sama Nepos? Mungkin nggak? Bisa jadi dok. Nggak mungkin dong, nggak akan mungkin di backupin. Nepos aja jenguk anaknya di Melbourne aja pakai hotelnya yang low budget. Aduh, Ngapain? Hah? Dokter itu tahu semua, udah tahu semua, udah siapa dia, siapa circle-nya, dia udah bukan siapa-siapa. Dulu mungkin dia masih bisa di inilah ya, Markus 1 itu masih bisa, tapi sekarang udah nggak ada. Semua cuman satu itu pun mundur, perlahan, jadi tidak ada. Circle-nya dia itu sudah pada mundur semua gitu, ngeliatin dia kelakuannya kayak begitu, offside yang dibelain mafioso skincare Indonesia, yang dibelain malah yang nipu masyarakat. Siapa jenderal yang mau deketin? Siapa? Ya udah pada kabur semua lah mau manusia kayak begini. Udah gitu, ayo dong buat kamu-kamu semua yang kemarin bawa keluar-keluar, tolong dong bilang sama si Mas Gosong itu kalau misalnya kau juga nggak punya hak, nggak punya wewenang, ya nggak ada kau kewenangan untuk melaporkan Doktip karena kau bukan siapa-siapa, kau bukan customer, bukan, ya. Tolong iya dong deh. senjata yang kemarin ditujukan kepada Doktip kau pakai juga tuh sama Miss Gosip. Kok malah dibenarkan juga? Gimana sih? Mami Opet semangat banget dikasih sarapan sama Mas Dedi, semangat banget dia emang untuk masyarakat gitu kan. Dulu kan masyarakat yang mana lah, sekarang ada tuh donasi Iya. 1.000 rupiah untuk Ada masyarakat. dapat berapa kau? Udah dapat berapa kau? Udah dapat berapa? Yang seribu Mami seribu Obed, tuh. Mami Obed, bentar Mami Obed. Si Duta Intel ini hartanya nggak dikuras kan sama si Miss Gosip pas waktu itu kan udah dikasih ini, udah Aduh dapat kecil ini. sekali Kon. Itu Nah, patungan Dutel itu sama siapa itu? Sama siapa itu kemarin itu? Sama Putri Sama Jumbo, enggak handphone Jimbo. handphone dikasih sama Putri Ah, Jumbo sama udah patungan. Itu harta-harta yang lain pengen dikuras nih harta si Duta Intel itu oh sama iya, si Miss Duta Intel Gosip. dikuras enggak itu kan pernah tidur di ini juga, Coba pernah coba tidur di apartemennya coba Duta dinaik Intel. coba dinaikin Duta Intel tuh dinaikin dulu biar nggak dia mau, berdua mahal kali mana. loh, mahal kali si Duta Coba Intel, mahal kali kau nggak mau naik. bisa Kenapa Duta Intel? Duta Intel naik lah, jangan cuma tapping doang, naik naik. Jadi kalau bisa bisa speak up juga gitu loh. Jangan tapping di bawah aja. Masalahnya mah Ulan duit udah habis, Duta Intel sering diminta-minta masalahnya. Kak jajan kak jajan kak. Si Duta Intel kan kalau ngasih kan nggak dikit-dikit banyak dia ngasih duit. Nah, 3 digit, kata 3 digit, habis 3 digit, woi. Oh iya, dia dibayar 1,2 M ya. Ya mahal loh red aku. Iya, red dianya 1,2 miliar katanya dia dibayar. Nggak kayak sampah 20 juta katanya. Ya, tuh kan, bener kan tuh 1,2 M tuh. Iya dia kelasnya di 1,2 M, bener ya. Udah cair ya 1,2 M, cair duit beneran atau duit monopoli itu. Sampai siapa yang mau bayarin 1,2 M Duta Intel? 1,2 M, gue Pokoknya selalu Doktip, diem aja loh. hati-hati aja karena mereka ini berusaha untuk mencari celah
celah-celah yang lengah dari Doktif ini orang-orang ini. Segerombolan 3 diva ini nih, 3 diva Piti Sautero, Sela Sokia sama Reza Gladiator ini 3 diva ini lagi Oh mencari celah. enggak. Ini si SS ini, Doktif dengar sudah berusaha untuk meminta damai sama Doktif. Jadi kemungkinan untuk bersatu dengan Nepos ini kecil. Makanya kan Doktif tantangin. Kenapa? Karena si SS ini sudah ngelepeh si Nepos. Tapi dok, mohon maaf nih dok, aku kan gini dok, terkait dengan statement yang pernah diucapkan juga sama Doktif, apakah ini tidak, apakah upaya damai ini tidak ada unsur-unsur, mohon maaf nanti takutnya ngejebak lagi sama Doktif. Enggak, makanya kan Doktif kan nggak mau ditemuin juga enggak kan, dia berusaha untuk berusaha untuk menghubungi lawyernya Doktif kan nggak boleh, nggak dikasih ke penyidik, jadi biarkan aja. Jangan dok, ya Nah, jangan ya. kemarin itu sempat makanya jadi dia berusaha untuk melepeh si Nepos ini gitu loh. Nah, si Neposnya merasa nggak diperduliin kan, Neposnya berusaha ngedeketin si SS gitu loh. Tapi nggak diperduliin lah sama si SS ini. Akhirnya dia sakit hati si Nepos ini, dia bilang, "Oh, si SS tuh bukan bestie." Duh, sekarang bilang bukan bestie. Kemarin bilangnya gimana? Hah? Kemarin? Kemarin bilangnya cuma waktu keputusan kita Mirzani di sidang Nah, kan kalian bertiga, ada jejak digitalnya nah. loh, Nah, itu ada duta jejak intel masuk digital tuh. kalian bahagia loh, kalian Nel. bahagia loh. Nah, yang duta intel ini juga kemarin sempat minta maaf juga ke Nepos. Kenapa Dutnel? Ya ayo, duta intel ngomong kemarin sempat minta maaf Lantak ke lah kau Duta. Nepos. Kenapa? Karena ternyata dia nggak mau huru hara, katanya sih gitu sih alasannya. Aku sih nggak mau huru hara aja sih dok, gitu. Bener nggak? Aduh ngeri dok. Tuh betul. Doktif tuh ngomongnya tuh semua tuh by fakta. Omongannya nggak pernah Doktif ngelebihin, nggak pernah ngarang-ngarang halusinasi. Yang Doktif omongkan tuh semuanya fakta. Jadi seneng kalau misalnya ini kayak si Nata. Ada nggak omongannya Doktif dari tadi itu yang bukan fakta? Ayo coba. Nata. Tuh. Gitu. Jadi Nata ini juga pernah ketemu sama si Nepos, minta maaf juga kalau ada salah juga. Kenapa? Karena intinya dia nggak pengen huru hara aja pokoknya intinya gitu. Gitu aja. Tapi ternyata ya kita tahulah Nepos gimana. Makanya sekarang kita lihat apakah Nepos ini diperdulikan oleh SS atau tidak. Ya, karena sudah dibuang. Jadi si Nepos ini sudah dibuang oleh SS. Dibuang juga dia sekarang lagi cari-cari perhatian dari saudara DRL. Tapi juga udah mulai dilepeh juga. Gitu. Tapi yang belum jelas ini RG. RG belum jelas. Jadi kalaupun dia bisa mepetnya paling ke RG. Karena kalau SS dipastikan 99% sudah dilepeh Nepos ini. Karena tidak ada yang dia bawa, tidak ada. Jadi dia menjanjikan nanti aman, nanti Doktif akan masuk ke sini tes TSK di Medan. Bahkan Bokir pun ya saat ini berusaha untuk menghubungi Doktif untuk meminta damai. Karena dia tahu kasusnya nggak akan berjalan. Kalau sampai di SP3, Doktif akan melawan dia balik. Bayangin Mas Dedi. Coba. Sementara Doktif sudah dibuat menjadi tersangka sekian lama. Itu Doktif minta ganti rugi. Nggak bisa, itu udah enak aja. Gitu. Oh, Jadi dia tapi ketakutan. saya mau nyampaikan fakta itu. Saya mau nyampaikan fakta dok ya, tapi saya nggak tahu motifnya. Tapi sepanjang sepengetahuan saya saat ini, Dokter Andreas mendukung Doktif melaporkan DRL. Itu saya sering ketemu di Komal. Itu faktanya begitu sih. Gitu. Ya, tapi kan Karena dulu kalau enggak. bahkan, Dulu kan oh iya, enggak. itu itulah. Nah, kenapa? Karena mungkin ya dia Ini pengen kalau, mendapatkan simpati dari Doktif. Gitu loh, kan gua udah berusaha nih ngebelain elu nih. Itu dugaannya Doktif gitu ya. Gua udah berusaha ngebelain elu nih. Ini gitu loh, kan bisa nggak kalau misalnya kita damai aja lah. Gitu. Nah, masalahnya kan loh, lah terus nama baik Doktif gimana? Setahun ditersangkain sama elu padahal elu jelas-jelas justiper. Nggak segampang itu Ferguson. Gitu ya kan judulnya. Jadi ya udahlah. Kalau Dokter mah ikutin aja deh. Ini kalau insya Allah kan sebentar lagi juga akan selesai. Sementara kan si Nepos kan, gembar-gembornya tersangka di Medan gitu. Bayangin nggak SP3 selesai 1,
Di Polres Jakarta Selatan selesai juga cabut. Selesai akhirnya sedikit pun dia bilang, apaan tersangka yang sudah sekian lama aja nggak jalan-jalan yang ada SP3. Ini satu si Dugong sok-sokan mau bilang 12 tahun ya kita semua ketawa lah. Lu ini ngerti apa si Dugong? Sampah yang dipungut oleh saudara Duta Intel. Gitu nggak ngerti apa-apa tapi sok-sokan. Gimana mau jangan? Jadi Dutel 1,2 M kau dilalap habis sama si Dokter sama si Dugong ini. Bukan. Dia dibayar 1,2 M oleh seseorang ya, bener nggak? Iya, betul. Nah sebenarnya tadi kan yang dipertanyakan oleh Yayu ini sama Dutel ini kan kau habis berapa Dutel? Kau habis berapa sama dia? Diporotin sama dia. Ada typingan kau di bawah 1,2 M ya. Aku kan mikirnya jadi kau udah habis 1,2 M. Enggak. Oke. Jadi berapa habisnya Nata? 20 juta habis. Sampai yang ngontrakin juga Nata. Yang ngasih makan kau. Aduh, maulah aku lah deket sama kau lah Dutel. Seneng kali loh aku Buat Dugong habis 1 M. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya sama Dokti. Iya, yang bayarin kontrakan siapa? Kontrakan Dugong. Nata. Ketawa lagi dia. Kayaknya Nata ini kayaknya agak apa ya gimana ya kayaknya aduh gue takut nih gue mau suara gue takut atau apa sih Dutel kenapa sih? Sampai dia bilang gini loh, kenapa sih Nata? Kan kamu udah janji katanya mau ngasih screenshot si FS yang ngechat kamu. Katanya itu minta maaf si Dugong. Terus ada itu sejumlah uang itu chatnya dibagiin aja. Supaya si Nepos biar dia ini tuh pentok-pentokin kepalanya ke tembok. Kayaknya Dutel masih berupaya untuk membungkam mulutnya Dutel sendiri deh Dok. Dia kayaknya nggak mau gegabah deh Dok. Astaga gue lagi kasaran. Iyalah. Apalagi kau orang yang pernah dekat sama dia kok. Yang kau mungkin tahu semua seluk beluknya apalah segala macam. Nggak mungkin nggak pernah cerita. Tentang terkait pembajaran, terkait dia dibayar berapa. Kau masih tahu Dutel. Dia udah terima duit dari siapa aja. Dia udah terima makan dari siapa aja. Dutel, udah tidur jangan-jangan dia. Enggak Dok, dia pura-pura aja Dok. Nata, lu di kolam Nata, nyebur di kolam. Aduh di akuarium jangan-jangan dia Kenapa? Nata. Iya Dok. Itu Yumina itu anaknya si Intan keberapa? Paling gede. Ya 10 tahun, masa sih paling gede? Iya paling gede. Oh. Paling gede. kasihan dong ya. Karena aku sering transfer tuh ke ke BSI si Yumina itu, anaknya itu. Jangan nanti kau di framing Dokter dapat nomor rekening dari kau. Hah? Kok dari aku sih? Kan Dokter kan kemarin dia habis ngirim itu donasi. Iya, kok aku shock loh, kok bisa dapat di Doktif ya? Iya, jangan-jangan nanti Dokter dapat dari kau lagi Dutel. Mulai kok memframing, mulai. Oke, Maulan. Mau tanya sama Dokter, gimana itu kasusnya si Nepo sama lakinya yang gebukin orang di Kemang itu, lanjut itu. Dokter. Iya. Itu untuk kalau untuk sampai saat ini konfirmasinya sih belum ada ya dari penyidik.
Coba tanya ke Nata. Nata kan deket tuh sama Nepos. Coba dong dicat loh Nata. Dicat bener nggak dia Siapa lagi cancel? yang kena ya Allah? Nah kan Gue Nata juga lagi yang kena. kena. Gue lagi yang kena. Kalau Gak mau Doktif ikut kan campur. enggak. Gak mau ikut Gitu loh. campur. Gak mau ikut campur. Ya kan? Ayolah Nata, Iya. Kan kau harus fair berarti loh. Nata anaknya itu ada 5. Rizka Eh, juga. iya, 5 anaknya. Anaknya 5 Juga. Mm-mm. perempuan semua. Perempuan semua. Jadi semua sih kalau datanya. Saya lama dengan ini. Nah. Tahu lama kenapa minta maaf? Nah, Kalau feeling aku ya, ini tapi aku mau nanya dulu deh. Ini Deddy Setiawan ini kan bukannya timnya DRL ya? bukan. Dia mah otaknya dia itu otak waras. Ada. Oh, jadi gini. Oh, ada Maria Lauta nih. Maria Lauta. Hai Maria Lauta. Maria Lauta coba tolong dinaikin juga dong, kasihan ini dia. Iya. Dia setiap jualan dia diserang nih. Capek dia pegel Maria juga. Maria Lauta. naik sama dia. Aku pinjam Maria kursi dulu ya, Lauta. mohon maaf teman-teman. Juru kunci Enggak, aku aku. bisa bikin 10 aja. Maria Lauta juru kunci aku. Maria Lauta yang ke klinik Deliza, barang itu perempuan. Aduh, jangan dong. Ini siapa lagi ya, lo Dika? Sebentar ya, Dika. Maria Lauta, mending sama aku aja Maria Lauta. Endorsean aman, duit lancar. Enggak tahu. Itu ngeledekin Tete. Ada apa dengan Kak Maria? Maksud kau detail? Tuh. Jangan kau ya Dutel, jangan ya kau siang-siang ya Dutel ya. Apa ini si kucing meong ini? Karena Lauta ini tadi bilang laporan Doktif entah. Kucing, diam kau. Apa ini? Ada apa ini kok rame-rame? Iya, jadi memang tiba-tiba kok jadi rame ya. Padahal kan tadi cuma di bawah 100 ya. Oh, jadi tiba-tiba jadi rame. Kenapa kakak tidur kali ya? Gitu. Ya karena ada Doktif loh. Enggak, kebetulan pas Doktif naik itu aku lagi kena pelanggaran. Tiba-tiba pelanggarannya udah selesai. Nah, akhirnya rame lagi penonton. Karena sebelum ada Doktif juga memang tadi penonton ada 200 juga. Tapi aku kena pelanggaran 10 menit. Doktif naik. Iya, gitu. Hai, salam semuanya. Salam kenal dari yang belum kenal. Ini. Gak usah ketawa kau Dutel. Ya, salam kenal Kak. Iya. Teh Maria Lauta itu bestinya Dugong juga ya Teh ya? Aku tuh Sekarang, sebenarnya bestie sekarang. semua orang dok, termasuk Dutel, Mami Obet, ya kan. Nah, tapi gini loh, Dok. Aku kan bestie Doktif juga. Iya, Tapi gini loh, Dok, Maria ini menyayangkan juga sama apa yang terjadi sama si Miss Gossip. Dia menyayangkan juga kenapa lu jadi seperti ini. Kenapa lu jadi seperti itu? Tapi mungkin ranahnya dia tidak mau ikut campur. Mungkin Dok seperti itu kalau setahu aku sih. Tapi silakan untuk memberi Coba penjelasan. dong silakan bicara Teh Maria, coba monggo. Apa-apa mau nanya apa sama aku? Menurut Teteh laporannya Doktif masuk P21 nggak Teh? Nah, aku ini kan tidak terbiasa ya dok lapor melapor, dilaporkan pernah, cuma lapor aku nggak Sedang pernah. berjalan. Kenapa? Pernah Karena dilaporin. sedang berjalan lu. Dilaporkan dengan data dari kau Dutel ya, kau diam mulut kau. Sejak kapan aku ngasih data kau? Kau ini kurang ajar ya. Duta info siapa lagi selain Dutel? Bukan gue, itu sih. Siapa lagi? ART Rose. Ya. ART Rose gimana kabar? ART Rose itu sekarang berkubu sama si Dugong ya? Aduh, Iya, no comment. ya pastilah dok. Yang namanya apa? Enemy of my enemy is my friend kan gitu. Yang namanya. Iya. Aku sih pengennya semua baik-baik aja sih dok. Tapi yang jelas laporannya Doktif jalan ya, jalan terus. Bahkan Ya. nggak cuma 1 atau 2, nanti akan banyak. P21 Doktif laporin lagi, P21 Doktif laporin lagi. Aduh, Ya, banyak setidaknya banget dok. iya memang biarin aja dia setidaknya 8 sampai 10 tahun lah di dalam biar kenyang. Aku dilaporin nggak dok? Nggak kan? Enggak aman Teteh, aman Teteh. Tuh Iya. aman. Orang-orang tuh mikirnya aku tuh katanya nggak mendukung Doktif. Teh,
Teteh, montong macam-macam cia enggak jualan enggak tong loba pipiluan itu iya enggak cicing. Udah emang jualan tapi no abus mujair kabeh ai lieur. Mujair semua ya teh kalau jualan ya teh akhirnya. Iya, pusing dok. Ya soalnya gimana pendapat teteh tentang donasi Rp1.000 untuk melaporkan Doktif? Gimana coba tolong? Kalau aku sih kalau mau donasi, katanya Doktif udah donasi. Udah 100.100 Oh, untuk 5 orang anaknya. Iya, untuk 5 orang anaknya. Ya harusnya Dutel donasi juga lah, dia kan bestinya. Dia udah sering ke donasi, udah habis banyak dia. Masa? Udah habis banyak, apalagi ngasih dia makan. Aduh, makannya dia nggak cuma sepiring katanya si Nata. Makanya Dutel juga banyak kok dok, sama-sama gitu. makan, nggak boleh gitu Dutel. Ih, lu mah teh. Kan kita sama-sama makannya, nggak boleh. Iya, ya kan, bener nggak pernah cerita itu. Aduh, makannya mah kalau si Dugong ini makannya nggak cuma sepiring, habis-ngabisin uang makan gitu katanya Nata. Sama kita Allahu Akbar, nggak rakus kok, pernah. Dok. Kita kalau makan dulu bareng-bareng, sepiring bersama sebetulnya. Sepiring apa sebaskom? Ah, Kenapa? Lu kali sama dia bukan gue. bukan sepiring bersama tuh maksudnya semeja bareng, Itil. Maksudnya gitu. Sebetulnya harusnya tidak terjadi apa-apa antara Dugong dan Dutel. Cuma nggak tahu ada perselisihan apa, ya kan? Cuma di luar Kurang tahu deh itu lu. kalau Doktif memang ada masalah sama Intan, ya monggo nggak apa-apa, ya kan? Teruskan dok gitu. Tapi kan aku bilang sama Doktif kan ya Dok, tapi dia temanku ya, kalau aku dampingi dia aku mohon maaf gitu kan dok ya. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya dipanggil di Polres Jakarta Selatan, nanti Teteh selalu mendampingi ya. Takutnya dia stroke di situ. Nah iya itu, nanti nggak ada yang panggil ambulans kan. Iya betul. Temenin Iya, terus betul. ya. Aku kan nggak kayak Dutel. Kenapa gue? Kenapa? Kalau Dutel kan buang Intan, kalau aku nggak dibuang lah, kasihan. Dia nggak ada temennya di sini, Oh, kasihan. jadi Duta Intel yang dibuang sama Intan. Oh gitu ceritanya. Gue yang ngebuang. Saling buang sebetulnya dok. Enggak, gue yang ngebuang duluan, anjir. Saling buang, Enggak, gue duluan. saling buang. Tuh kan. Lo Tuh, berdua saling buang. Marilota ini kan ngebela dia, guys. Lo kok ngebela dia? Kau waktu dihujat siapa yang bela kau, Dutel? Ayo. Dengar. Waktu Denger. gue, Denger apa ya? Denger apa ya? waktu gue ketemuan sama Kak Fitri itu di posting, ya lu yang ngebela gue sama PJ. Tapi si perempuan gemuk ini malah ikutan komal, ngebahas gue, ngejorokin gue. Nggak taunya dia sendiri pun terakhir apa? Minta maaf kan ke Kak Fitri. Iya, berarti kan sama aja. Kalau udah sama aja mah ya udah. Iya, Udah, maksud itu gue mah tuh. satu sama. Maksud gue. Udah, makanya udah stop aku Iya bilang. betul. Maksud gue Stop ya. kenapa- Dan Lu terima nggak Dutel? Lu terima nggak ketika lu dibilang sama aja lo sama gosip, sama aja lo sama gosip? Terima nggak Dutel? Nyobek sama terima aja kan? Nggak terima lah gue. Oh, nggak terima. Nggak terima lah. Oh kalau nggak terima bukan. gue marah Dutel. Mohon maaf kalau nggak terima gue marah. Nggak terima lah gue. Oh iya, udah. Maaf ya, Dutel ya. Kalau begitu kan mohon maaf, ini lagi lebaran ya. Udah lewat lebaran, Tay. Ya kok disamain sih, yang satunya makan 3 piring, yang satunya cuma makan sepiring. Gimana disamain? Gimana Kalau sih Du- Teh? Karena Dutel itu makan sedikit itu kalau banyak orang. Nanti kalau dia sendiri dia makannya banyak dong. Soalnya makanan yang kayak di mana gitu, dia tuh makanannya harus asin. Sementara kalau kita makan di tempat yang fine dining itu makanannya nggak asin, jadi dia lapar lagi. Menjilat kok ya Lauta. Bukan menjilat, the truth sih. Boleh nggak bertanya sama Marilota? Salam Boleh, kenal dari Kakak. Maulan Sari. Boleh kakak. Apa sayang? Aku kan pernah lihat, statementnya Marilota kan di TV orang gitu kan. Marilota bilang kan bahwa Intan ini sama Samira ini miskomunikasi sebenarnya. Itu dalam hal apa itu miskomunikasi? Iya, sebetulnya mungkin aku berpikir begini loh. Mungkin harusnya hal kemarin itu tidak perlu terlalu besar kalau bisa dikomunikasikan. Cuma kan sebetulnya Intan sama maaf ya dok, jangan marah ya. Doktif ini kan
kalau ada apa-apa ngegas, Intan ngegas kan, jadi kayak motor RX King gitu ya, berpacu dalam melodi gitu. Yang satu gigi satu, ini gigi dua, gigi dua, gigi tiga, gigi empat. Mungkin sebetulnya kalau bertemu sih mungkin tidak akan seperti ini gitu. Nggak bisa Udah Teh, ketemu karena loh. dulu sudah pernah minta maaf, udah menyadari. Doti pikir dia menyadari, tetapi ternyata dia membeli produk, habis gitu dia fitnah produk itu seolah-olah kayak produk NA lama. Itu fitnah keji. Ya, itu fitnah yang lo itu mau dipertemukan kayak apapun itu fitnah keji Teh. Itu hanya orang yang tidak punya hati nurani yang melakukan itu. Itu sama persis kayak seperti yang dilakukan oleh Sunil, anak Dajjal. Jadi sekarang ya Doti melihat ya ini keturunannya si Dugong ini keturunan anak Dajjal juga. Bagaimana dia bisa merubah ya produk yang tidak pernah Doti kirimkan ke dia melalui warehouse. Ternyata dia bisa pura-pura membuat framing opini seolah-olah produk itu yang dia ada di tangannya dia. Padahal itu produk yang dari Hans, anak buah dari DRL. Itu fitnah keji banget. Tapi katanya dia dapat produk itu dari marketnya Doktif katanya. Nah itu kan padahal tidak mungkin bisa keluar. Itu kan setiap kita kirim itu kan ada batch number. Makanya sama dia ditutup gitu loh. Bahkan si Mas Dedi ini berusaha untuk scan NA-nya pun dia tutup gitu loh. Itu akal apa namanya? Itu akal seorang bajingan, maaf aja Teh. Itu akal seorang anak dajjal yang melakukan itu. Apakah layak untuk dimaafkan? Oh tidak, kalau Doktif ya untuk memperbaiki nama produknya Doktif, lu harus tanggung jawab, lu harus masuk penjerong. Itu sudah lihat nanti omongannya Doktif. Kapan dia akan seperti yang Doktif pernah berbicara dengan saudara tersangka DRL di lobi Krimsus pada saat itu. Ya, pada saat itu kita ketemu, saya bilang, Richard, ingat banget saya, Richard, kamu penjarakan Afrizal selama 22 hari. Ya, dia adalah mantan karyawan kamu, orang lemah kamu gitu kan. Hanya dengan perkara uang 1,5 juta dugaannya pada saat itu. 1,5 juta Dok? Iya, ya pada saat itu. Tapi kamu tumbalkan. Sekarang kita lihat berapa lama Doktif akan bisa masukin kamu ke penjerong. Lihat ya omongannya Doktif. Kamu denger sekarang ya gitu. Itu pernah Aku pikir besar loh Dok. Aku pikir mereka tuh mendapatkan keuntungan besar dari memfitnah ini loh Kak. Ya seenggaknya 1M, 2M, 3M lah seenggaknya. Ini masih 1,5 juta Dok. Enggak, Ya Allah. 1,5 juta itu adalah kasusnya dia. Jadi diduga si Afrizal ini memeras saudara si tersangka DRL dulu 3 tahun yang lalu gitu loh. Seperti itu. Nah, terus dia pada saat itu Dokti bongkar kejahatannya dia itu, diduga penipuannya itu. Nah, terus dia panik kan di situ, gimana cara nyerang Dokti ini? Gimana caranya nyerang Dokti? Gitu. Nah, dia akhirnya mengambil si Afrizal ini, disuruh mengaku bahwa dia adalah suruhannya Doktif untuk menjatuhkan namanya Doktif. Ya sama seperti kejadiannya kayak Intan begini. Gitu. Jadi dia kayak seperti si Dugong ini kan dia beli produk, padahal produknya adalah produk baru, dia tuker menjadi produk yang seolah-olah produk lama, padahal itu produk dari Hans, dari babunya Suneo. Itu apa kalau bukan anak setan kelakuan kayak gitu? Gitu. Jadi Doti berpikir ya semua teman-temannya ya masuk tergolongan anak setan. Kenapa? Karena orang yang bisa bergabung dengan setan, kalau bukan setan siapa lagi? Mungkin nggak setan berteman dengan malaikat? Nggak akan mungkin. Setan dia akan bergabung dengan setan lagi. Makanya nggak akan bisa Doktif itu gabung dengan golongan-golongan seperti itu. Karena nggak akan sefrekuensi. Gitu kok bisa kamu berpikiran sama seperti si tersangka ini di RL. Dia pernah ngoplos body lotion. Sekarang saya tanya Mas Dedi jadi pengusaha. Mas Dedi bikin yang namanya body lotion yang tidak berbahaya. Ya. Tiba-tiba si tersangka DRL ini ya bisa-bisanya dia beli produk body lotionnya Mas Dedi, dicampur sama dia dengan Reva Queen, ya, terus dia masukin ke lab dan dia bikin VT seolah-olah body lotionnya Mas Dedi berbahaya. Coba, gimana? Itu fitnah lah itu Dok, namanya. Dan Dokti sudah pernah ngomong ini. Apa yang tersangka DRL lakukan? Nuntut nggak? Nggak berani dia nuntut. Kenapa? Karena semua itu bukti-buktinya ada di Afrizal. Semuanya dia beli Reva Queen dari Halodoc. Dia campur, dia oplos di ruangan di apartemen Verde. Itu semua ada jelas. Mana dia berani ngelaporin? Nggak berani karena itu fakta yang dia lakukan. Dan kelakuannya sama persis yang dilakukan oleh Dugong sekarang. Fitnahnya. Jadi sama, gimana bisa orang yang punya akal selicik itu loh. Gitu loh, kok bisa? Ini kalau menurut Dokter cuman
apa kremnya dokter ditukar itu masih oke lah, sama dia belum dioplos ya, belum dioplos sama dia masukin ke lab gitu. Itu belum sampai ke situ kelakuannya dia. Tapi apa yang dilakukan si tersangka DRL ini luar biasa loh. Itu bisa melakukan seperti itu. Dan itu saksinya siapa? Afriza, dan Afriza siap membuktikan itu di persidangan bersama dengan bukti-buktinya. Gitu. Makanya detik itu kadang-kadang kok bisa ya ada orang bisa berteman dengan si dugong ini? Karena kelakuannya dia gitu. Bukan siapapun bisa loh diserang sama dia. Siapapun bisa diputar balikan sama dia. Ini orang nggak layak disebut manusia. Gitu. Jadi maaf aja Teh. Jadi kalau dokter berpikir loh, kok bisa ya? Gitu. Dia ini bener-bener otaknya ini otak liciknya luar biasa loh. Gitu. Hanya untuk uang. Uang dan uang. Kalau aku sih nggak apa-apa dok, apapun itu statement tersebut nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, ini maaf buat semuanya ya. Ini aku mau menanggapi nih si kucing meong yang dari tadi bawel banget ya. Tadi dia live terus bilang laporan mental, katanya dengar tuh dokter bicara. Kayak kucing meong, nggak ada gua bilang mental ya. Kamu jangan suka jadi kompor ya, asal aja gitu. Iya, tadi dokter juga menanggap, makanya dokter menanyakan bahwa laporan betul. naik, laporan dokter ini maju terus gitu, nggak ada mentah-mentah terkait dengan postingan yang ada di bawah juga. Naik, aku support. Dugong nanti bagaimana ya, tetap aku support. Jadi aku bukannya mau menemani dia karena istilahnya aku sama dia atau aku gimana. Bagaimanapun dia pernah jadi teman aku, dia nggak pernah jahat sama aku. Kau dengar tuh, Dutel. Dengerin dulu nih, Dutel dan semuanya. Aku tidak ada niat jahat kepada siapapun. Dia tidak ada siapapun di sini. Jangan sampai nanti dia ditunggangi oleh seseorang. Gitu. Kau dengar Dutel. Jadi bagaimana? Misalnya dia sekarang temen lu. ada gosip dia dapat uang 20 juta, ya aku pasti marahin dia. Ngapain kecil kali kan? Ngapain? Tapi kalau menurut Doktip ini bukan diduga loh, tapi dia memang benar terima uang kata Doktip 20 juta. Nah itu nggak tahu dari mana ya. Cuma kayaknya sih enggak ya. Tapi kalau Kayaknya enggak, Nata, kayaknya enggak Nata. Nata enggak? Nata? Oh dari Nata. Nata? Enggak dari Nata, bukan. Tadi Doktip ada siapa sih tadi yang bikin statement katanya kalau misalkan Doktip ada siapa Gosong ini ada nerima uang dari FS 20 juta. Enggak, Enggak ya? bukan dari FS loh. Bukan Oh, dari bukan dari Kayaknya FS, tapi sih dapat enggak. 20 juta ya? Tapi kalaupun iya aku dimarahin. Mohon maaf nih Doktip, harus diralat lagi ya Dok, harus diralat lagi itu pembicaraan tadi. Mohon maaf karena orangnya nonton di bawah loh Dok. Karena menurut aku kalau dia begitu bodoh. Harusnya lebih lah dari segitu, ya kan? Iya, harusnya. Harusnya. Ya kita realistis Nah, aja. soalnya yang ngasih pelit banget, jadi ya wajar, segitu aja udah lumayan daripada 10 juta, iya kan? Gitu. Ya kalau 20 juta lah buat seorang dugong ya gede lah, gimana sih? Emang si Nata 1,2 M ini jangan disamain lah. Oh, Teh Maria Lauta berapa Teh Maria? aku kan nggak kompeten katanya kan dok. Nggak kompeten. Kalau Teh Maria nggak kompeten. Nggak kompeten. Dia nggak kompeten untuk jadi buzzer buzzer. katanya nggak kompeten. Jadi tenang ya netizen di bawah aku nih bukan buzzer karena nggak kompeten ya tenang. Yang ngomong gitu siapa? Oh, yang ngomong gitu ART Rose ya. Ya Peteros. Ya, yang kompeten kan cuma Nata dapat 1,2. Kalian Iya, kok yang kompeten. curiganya sama Nata lah. Dia dapat 1,2 dari siapa? Bagi-bagi lah. Ya lo Nata, kau bisa nggak tampung aku 1 bulan aja biar aku nggak bayar kosan Nata? Obet kita minta lah sama dia Obet. Enggak, iya maksudnya gini loh, aku bisa nggak numpang depan kau bilang nggak usah bayar kosan 1 bulan aja Nata? Nggak bisa, Obet. Nggak bisa, karena kan video kau kan kemarin kan nyindir aku. Kau kira aku nggak mantau? Sama kau, tapi kan memang betul kenyataannya seperti itu. Kau kira aku nggak mantau? Ya kan kau ini juga kan sama kau mereaction juga. Masalahnya, Obet, aku itu nggak pernah nyindir kau, tapi kau nyindir aku Tapi duluan. mohon maaf Dok, mohon maaf, aku juga nggak pernah itu di sini sama ghosting, tapi mohon maaf, aku tetap bersuara karena apa terkait Nikita Mirzani. Mohon maaf, aku pembela garis keras Nikita Mirzani. Mami Obet nggak pernah nggak pernah disenggol sama dugong.
Enggak, tapi aku udah pernah ketemu kok sama dia. Enggak pernah disenggol sama dia, tapi aku udah pernah ketemu sama Dutel, udah pernah ketemu sama Miss Gosip, udah pernah ketemu Ketemu di mana? di persidangan. Persidangan di pengadilan. Oh, di pengadilan. Pengadilan. Iya, yang awalnya terjadi huru-hara itu, huru-hara kasus penerimaan uang yang diterima oleh pendukung Nikita Mirzani 100 juta, 150 juta itu loh, Dutel. Kau jangan pura-pura lupa loh. Oh, Itulah iya. aku yang ketemu sama kau di situ lah terjadi huru-hara terkait bagan apa segala macam. Tapi kan sampai sekarang buktinya nggak ada. Iya. Oke, berarti iya juga, Dutel juga Ya, kita sampai foto rame-rame ya guys. Oh iya. Aku ada nggak sih? Ada ya? Ada. Ada lah. Ada yang beliin kopi itu loh. Jadi Oh, di sini iya, aku bikin iya. statement yang mohon maaf Dutel, bahwa awal mula terjadinya kericuhan yang ada pada pendukung Nikita Mirzani itu akibat fitnah uang. Siapa yang melakukan fitnah uang itu? No, yang pakai kacamata sama Miss Gosip. Hah? Hah? Gong. Siapa? Miss Gosip lah. Sama si Duta Intel. Yang bikin bagan tuh siapa? Aku pakai kacamata. Aku pakai Bagan nggak kacamata. tahu karena sampai sekarang Bagan ini yang ketahuan siapa-siapanya, bukan dok. Tapi awal pertamanya aku mengetahui terkait kasus 100 juta itu kan dari si Gosip. Iya, dari gosip kan. Iya, pasti restoran kan. Waktu ketemu sama kau, Iya, kan? pasti restoran. Kan dia yang ngomong, bukan aku. Betul. Nah, ternyata tapi si Gosip ini ada mengatakan bahwa buktinya ada di kau. Kok di gue? Aku malas berhubungan sama mulut buat AI chat GPT. No. Dia yang bilang kalau misalkan, oh enggak, buktinya nanti akan aku keluarkan, buktinya ada di Dutel dan itu mahal. Gila ya. gue mahal banget ya. Ya, lu lagi. Nah itu ya yang sampai sekarang, sampai detik ini aku nggak pernah percaya sama si Miss Gosip apa karena memang buktinya sampai sekarang itu tidak ada. Sampai sekarang kan itu isu terkait uang. Iya, emang betul. Yang Bagan tidak ada buktinya, yang menerima uang tidak ada buktinya. Bukan sih, Kak. Kadang-kadang mungkin kalau bukti kayak transfer atau apapun itu kalau ke apa atau apa itu kan kena UU perbankan nanti. Itu berbahaya. Betul. Enggak ada masalah kalau transfer tapi diblur aja nomornya nggak ada masalah. Tuh Nggak ada buktinya masalah. Dokter kasih yang namanya ke Yumina 100.100 Dokter kasih tahu. Oh, Tapi kan iya. nomor rekening sama namanya diblur nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Nanti takutnya kan kayak yang Yoko itu loh, Dok. Oh kan dia jelas banget gak ada yang diblur. Kalau ini kan nomor rekening harus dihilangkan, nama juga harus diblur nggak ada masalah. Oh, gitu. Oh, gitu, Dok. Aman kalau gitu. Aman, boleh. Cuman kan masalahnya dia nggak ada bukti, cuman modal cocok doang. Nah kalau modal cocok doang ya. Yang menggelitik itu adalah nominalnya. Kenapa sampai terpikir ada uang 100.000 100 100.000 nggak tahu seneng aja angka 000 gitu, angka seneng 000 nggak tahu sedatif tuh seneng sama angka 0 karena kan badannya juga bulat kan 0 jadi disamain lah sama badannya bulat gitu 100.000 100 0 ya kan 100 gitu. Jadi Dutel kayak gini lah ya, mohon maaf nih sama kau, aku mohon maaf lahir batin kalau aku nyenggol kau. Tapi seenggaknya ada nggak sih buat bayar satu bulan aja kontrakan Dutel? Jatuhnya ngemis ya. Jatuhnya ngemis sama kayak donasi 1.000 1.000. Iya, mohon maaf lahir dan batin Dutel. Loh kalau mau obat sih bagus dia nggak Rp1.000 loh bagus loh dia Enggak, ya kan. enggak. Aku membela Nikita Mirzani murni, membela Dokti pun murni. Betul. Mohon maaf. Karena kan sampai sekarang sayembara 1 miliar nggak ada kan, buzzer berarti pernah bayar buzzer nggak ada sama sekali. Bukan begitu masalahnya dok, takut pula aku dilaporkan setelah membuktikan. Udah yang terjadi sama Yoke itu pun membuktikan 1 M udah bisa membuktikan, kena juga pasal. Takut aku. Loh, tapi kalau mau minum obat takut ya masuk penjerong ya? Oh ya iyalah dok, namanya manusia, aku punya anak loh. Seenggaknya itu Dugong aku nggak punya takut, anak yang Dugong. sampai aku makan uang haram loh, nggak mau Dugo lah. nggak takut Momi, Dugo nggak takut. Ya karena otaknya beda mungkin dok. Coba tanya Mas Dedi takut nggak masuk penjerong? Takut lah dok.
Takut lah pasti. Ini Kebebasan makanya kita direbut sampai kan kadang-kadang tuh dulu. dokter tuh di titik gini loh. Kalian ini nggak takut ta? Seorang Suneo aja bisa dokter masukin loh ke penjerong Suneo loh. Lah apalagi cuman sebiji dugong. Iki ya apa sih kalian iki? Kayaknya nggak takut ini masuk penjerong ini cuman kayaknya emang nggak takut loh mereka ini sampai penyidik cuman sama seperti Nepos. Nepos ini kan juga sebentar lagi juga jadi tersangka juga. Kalau nggak takut juga masa Markus tiba-tiba jadi TSK. Mukanya mau taruh di mana coba? Seorang Markus terus jadi TSK. Mami Obat mau ditaruh di mana mukanya? Betul. Itu TSK di mana sih, Dok? Yang itu? Ada aja nanti ya kalau udah ini baru. Oh iya. Apalagi kalau sampai dijemput paksa dia diseret-seret dia nanti. Ya, kita lihat. Seru tuh kalau sampai Jadi dia jangan diseret-seret. dibilangin soalnya ada bestinya di bawah kita. Sebelah aku. Karena udah 2 kali panggilan kan, Dok? Udah dua Tapi kan kali Dedi jalan juga manggil bestinya kan? loh Maria. Mohon maaf, Dedi juga bestinya loh. Oh iya. Oh enggak, Dedi kan sudah dikasih dibuka matanya sama Allah, hati, telinga, matanya sudah dibuka sama Allah. Ya, Kalau tapi ternyata kadang-kadang juga aku kalau berargumen sama Dedi ini memang agak hati-hati. Tapi gini dok ya, ini bicara fakta, karena ini sampaikan di Komal. Terus terang, kalau untuk mendukung Doktif melaporkan DRL itu dari Kak Fitri, dia dukung. Itu di Komal disampaikan. Masa sih, Sumpah, di Komal disampaikan. Tapi Iya, Vitinya dia, kan dia nggak sampaikan seperti begitu. itu. Tapi Vitinya kan nggak seperti itu, Enggak, deh. maksudnya untuk masalah aku membela Doktif melaporkan DRL itu didukung. Itu. Dan itu direkam di didukung YouTube, dari ada mana juga orang dia kuliah bikin itu. konten malah dia mau nyelamatin si Suneo kemarin gimana ceritanya ini? Kan dia bikin nah. Kenapa itu? Dia bilang gini kan, Kak Fit tuh, inilah Kak Fit aku diserang nih sama kawan-kawan nih. Ya nggak apa-apa kalau ada berbeda kalau kalian tuh gitu. Jadi intinya dia dukung lah. Saya sampaikan apa adanya aja. Kalau di luar itu saya nggak tahu. Jadi nggak bisa juga kawan-kawan itu menyerang gitu kan. Intinya didukung kalau itu untuk itu ya. Nggak dimarah, nggak diserang, nggak. Kecuali kalau misalnya saya membenarkan tentang pembulian, nah itu kan saya nggak masuk ke ranah itu ya, saya masuk ke kasusnya aja dok. Nah itu Kalau faktanya begitu. yang untuk dugong gimana untuk dugong? Karena kan dia mau mendukung dugong tuh. Nah kalau untuk Miss Gosip ini saya belum pernah sekomal. Kalau nggak salah pernah saya diundang, saya lihat di YouTube kan, tapi disebut nama saya gitu kan. Tapi saya nggak aktif TikToknya gitu. Intinya belum pernah lah gabung untuk membahas Miss Dugong ini, belum pernah. Mungkin nanti kedepannya saya mau gabung lah ya untuk ini kan beradu argumen ya gitu. Jadi jangan hanya di VT aja. Itu seperti itu dok. Betul. Maksudnya gini kan. Saya juga mau bertanya kenapa kok giliran Doktif. Saya juga mau bertanya hal yang penting loh. Kenapa kemarin kok Doktif bawa nama masyarakat kok pada komplain. Nah sekarang kan Miss Gosip bawa nama masyarakat kok kalian kok diam malah mendukung. Nah ini saya juga mau tuntut nih kepada teman-teman saya juga kan harus objektif lah. Terus apa lagi ya? Kemudian si Dugong ini sengaja membeli produk Doktif untuk mencari kesalahan. Nah kemarin kan Doktif begitu kan juga tuh. Betul. Itu sengaja beli produk orang untuk mencari kesalahan. Nah sekarang saya mau tanya balik. Gitu, jadi harus objektif lah, maksud saya gitu. Itu jenazah ya kan? tuh, Kalau omongannya punya jenazah masalah, itu khas banget jenazah itu ngomongnya gitu mulu. iya, maksudnya kita nih kan Izin ya Kak Dedi. jangan sampai oh ya silakan. Izin Kak Dedi, sejak kapan dari kubu sebelah itu pernah objektif? Itu aja yang aku tanya. Sejak kapan mereka pernah Ya, itu objektif? saya mau tanya. Setiap Itulah, ini kan ada momen. narasi yang mereka kirim itu tergantung dari apa yang harus dinarasikan dan dikirim ke publik. Seru kalau udah ada Sanpera seru. Itu dari aku gitu, dan aku memperhatikan dari awal aku mengawal kasus Nikita sampai sekarang ke Doktif. Jadi begitu ada arah angin berbalik, mereka akan berbalik tanpa mempertanggungjawabkan statement mereka sebelumnya. Mereka tidak peduli apakah mereka itu akan blunder atau apakah mereka itu akan berubah dari A ke B, mereka nggak peduli. Makanya kalau untuk dituntut mereka objektif, sorry to say, mereka tidak pernah objektif so far selama aku mengamati gitu Kang. Ya intinya ini kan ada momen aku bertanya sesuatu yang memang masuk akal kan.
narasinya kan udah jelas kan, kita udah sama-sama tahu mempermasalahkan Doktif melaporkan DRL, nggak membawa nama masyarakat, sengaja beli produk orang untuk menjatuhkan orang, mereview orang. Nah, sekarang kan gosip ini melakukan hal yang sama dan lebih brutal ya. Nah, itu saya mau tanya, kenapa kok suaranya nggak ada malah didukung? Nah, itu saya mau nanya. Terserah jawabannya apa. Ya, saya udah tahu jawabannya apa kan. Tapi intinya saya harus pertanyakan itu kepada teman-teman saya itu. Saya sudah tahu lah mereka ini gimana-gimana. Tapi nanti ada kesempatan saya mau tanya langsung di Komal, ya kan? Kita lihat jawabannya apa gitu. Kan benar kan Mami Obed? Benar nggak? Dokter juga pasti itu tahu. ada APTROS di bawah. Dok, ART ada Rose APTROS di ini, bawah. ART Rose ini satu aja perkaranya yang Doti mau tanyakan itu ke dia itu ya. Dari dulu ngapain dia mengeles ya, ketemu sama Doktif di liftnya tempat apartemennya si Sunio. Itu aja nggak dia bahas. Yang kedua, permasalahannya si Sunio. Pernah nggak dia nyenggol produknya Sunio? Yang DNA Salmon. Pernah nggak? Pernah nggak dia nyenggol soal tomat? Pernah nggak? Nggak pernah. Ya sudah, dari situ aja dia udah kelihatan kubunya siapa, dia bayarannya siapa, udah ketahuan. Apalagi laporannya sebentar lagi dia panggilan juga mangkir, sama seperti Nepos. 2 kali panggilan dia mangkir. Ya, udah, jadi mulut-mulut mereka tuh cuman bacot tok aja. Begitu dikasih panggung mangkir. Gitu loh. Aduh, diam, Coba Maria, tanyain dia. diam, Maria mau kemana sih? Kak Maria diam. Kak Maria diam. Gitu. Oke. 3:30 ya Allah, tadi cuma mau sebentar 5 menit. Weh, ini Doktif harus mau ke pesawat ini. Dari Ya Allah, Bali. itu. Jangan ada dulu turun, Dok. Itu ada APTROS doa. Aduh, Babu Sunio males Doktif, Babu Sunio nggak level Babu. Dia. Ada yang kena mental? Ih, kena mental. Kena Ada yang kena mental. mental? Siapa yang mau ngeladenin Babu Sunio? Silahkan. Maulan. Yang suka fitnah? Maulan. Dengar nggak Ajar, suaranya? Maulan. Kedengaran ya? Ya. Iya, jangan suka fitnah. Kalau Anda fitnah, sertakan dengan bukti. Ya, ini kok gue kedengaran nggak sih? Dengeran. Oh iya, oke. Beneran. Gue datang pada sepi ya. Ya, kalau fitnah, sertakan dengan bukti. Ya, saya sudah menyampaikan kepada siapa itu? Mbak Rika Jagal. Ya, katanya dia saksi. Silahkan buktikan gitu ya. Hanya mata kepala sendiri, siapapun bisa ngomong. Saya ketemu siapa. Kalau hanya omongan, ya. Termasuk Ya berarti- mangkir 2 kali panggilan dari Polda Metro Jaya. Itu bisa dibuktikan apa enggak? Samira, kita lagi ngomongin satu-satu ya. Saya baru datang Panggilan ini, Polda Anda Metro ngomongin Jaya soal nggak ketemu- mau mangkir, Ya. buktikan di depan Samira, panggilan, di depan ngomongin apa penyidik. nih? Di Ngomongin depan apa, penyidik, Samira? buktikan di depan penyidik Polda Nah, Metro inilah. Jaya. Jadi kayak gini ya, ini adalah percakapan yang tidak level ya, tidak karena ketika saya datang dia ngomongin soal saya ketemu dengan dia di lift apalah itu ya. Nah, saya mau bahas itu gitu kan, langsung dialihkan lagi. Ya, jadi ini nggak level ya, nggak smart. Nah, Ya nggak sekarang smart kita mau lah, bicara- uang orang yang dibalas yang nilep uang BPOM 1,3 Nah, M, kok lanjut lagi ke smart? masalah lain ya kan, kapan kita selesai urusan? Nggak bakalan selesai, orang kamunya dipanggil penyidik juga nggak mau Nah, datang mangkir. Nah, kita mau biar orang-orang nggak bingung ya kan, betul nggak? Kenapa kamu mangkir dari panggilan, dari kasih panggung? Mau Kenapa? ngomongin apa? Mangkir panggilan Polda Metro Jaya. Nggak mangkir. Oh, Saya jadi ketemu kamu- sama penyelidiknya kok. Kamu datang nggak ke Polda Metro Jaya? Saya sudah ketemu sama penyelidiknya. Kamu datang nggak ke Polda Metro Jaya untuk dipanggil? Datang dong. Oh, kan kamu sudah datang ya di Polda Metro Jaya? Ketemu. Oh, ketemunya di Polda Metro Jaya. Udah panggil belum? Ketemu ya iyalah ketemu buat ngasih surat. Kan kamu dipanggil ke Polda Metro Jaya. Kenapa kamu mangkir? Tanya polisinya lah. Tanya lagi lah. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda ya, karena yang manggil itu polisi dan saya sudah serahkan kepada kepolisian. Kenapa saya gitu harus, doang. ya kan, kamu kan ini menyerahkan kepada polisi kan? Atau Jangan mau hakim mangkir, sendiri? Mau hakim sendiri? jangan Oh, mangkir, saya tidak ya. mangkir sayangku, saya tidak mangkir. Saya sudah berbicara, kan dokter lapor ke polisi, polisi panik. menghubungi saya, gitu loh. Jadi sekarang kalau Anda mau main hakim sendiri, ya Lah, tidak melibatkan Kok main polisi hakim berarti. sendiri? Orang sudah dilaporin, lu Kalau- yang mangkir main hakim sendiri. Tanya Ini ke gimana sih? polisiannya, sayangku.
Tanya ke kepolisiannya sayangku prosesnya gimana. Gitu aja. Sudah ditanya sayangku, ya udah ditanya. Ternyata lunya mangkir. Ya, Nah, kalau udah misalkan ditanya. HP SP2 HP-nya sudah ada di Doktif, kamunya mangkir ya. Udah, Nggak ada diam. sayang, nggak ada. Oh ya udah kalau gitu. Oke, silakan, namanya maling nggak ada yang ngaku nggak apa-apa. Oke, bohong. Tukang fitnah Itu juga semua nggak ada kamu yang ngaku. bohong. Tukang fitnah juga nggak ada yang ngaku. Hmm? Nah kan, nggak akan kelar kayak gitu. Jadi Dipanggil mau bahas penyidik kita nggak apa? mau dateng. Siapa bilang? Jangan gugup atuh. Bener nggak Siapa BPOM bilang? 1,3 itu kan jelas loh, Tidak, BPOM itu juga 1,3 tidak. M. Oke, bahas. Yang masalah panggilan sudah selesai? Clear? Saya tidak Enggak lah, mangkir. wong orang mangkir Oh, jelas. ya gitu. Nah, makanya kalau Doktif hanya ingin semua hal itu hanya menurut pendapat Doktif saja, ya silakan. Hiduplah di dunia hayalan Doktif sendiri. Gitu. Ya. Hiduplah produk White Tomato. Hiduplah yang tidak pernah disenggol oleh saudara ART Rose. Ya, hiduplah Itu hak saya, Dok. produk Saya DNA mau- Salmon yang tidak saya pernah hanya disenggol mau- oleh Saya ART hanya Rose. mau nyenggol Doktif. Itu urusan saya. Nah, Dok. ya udah kan kelihatan dari sini. No. Cuman mau nyenggol Loh, Doktif terserah karena saya. bayarannya ke situ ya. Bener nggak? Enggak. Anda memfitnah saya lagi. Ma, itu di mute, Anda Ma. memfitnah Ulan, saya Ma lagi. Ulan di mute, Ma Ulan. Kenapa Anda Mak? memfitnah Mak saya Ulan lagi. di mute kok udah itu. Ma Ulan ngomong, Ma Ros, Ulan. tidak adil dong. Kalau misalnya produk bermasalah tidak kau senggol itu tidak adil. Itu namanya pilih-pilih kasih. Buat Nggak apa? boleh begitu. Kalau kita Buat- bersikap adil, kau bisa menyenggol Doktif, kau juga harus bisa menyenggol produk Enggak, yang saya mau bermasalah. nyenggol Doktif gitu doang. loh. Karena saya Nggak bisa. Kami Terserah sebagai saya. masyarakat yang menilai dan Karena memandang yang dan saya- melihat dan mendengar, Karena kami yang tidak saya- akan bisa yang saya- menyetujui apa pendapatmu. Kenapa? Karena kau pilih kasih. karena itu tidak bermasalah, sayang. Enggak, itu bermasalah. Kan sudah itu ada dalam pendapat Anda, proses itu pendapat Anda, ya kan? Bukan Menurut saya pendapat, tidak itu kan bermasalah. sudah bermasalah di polisi. tidak. Kan sudah Makanya itu Tadi bilangnya makanya objektif. kan Bener sudah tuh tadi masuk ke bilangnya objektif. penjara. Sekarang cuma Aduh, nyenggol Doktif. Doktif. Pret. Doktif, maaf, Doktif. Ada Kita Miss harus Gosip. objektif. Ada Miss Gosip mau naik, Doktif. Enggak, Doktif belum sholat soalnya. Ini mau ke Doktif mau terbang soalnya ke pesawat ya. Doktif mau terbang soalnya dari Bali Tolong nih. dong, Gosip. Nggak usah naik-naik. Aduh, Gosip, Tadi kan cuma 5 menit tadi ya. Soalnya Doktif mau sholat ini. Soalnya Doktif harus ke pesawat. Oke? Ya, Doktif. Iya. Iya, Dok, soalnya oke. kan habis di Bali ini ya. Oke. Oke. Oke ya, soalnya tadi kan Makasih cuma banyak. 5 menit. Oke, Oke, Makasih thank you banyak, ya Mami Doktif, Obet ya. ya.